Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang kelima. Dan melalui bacaan akan kita dengarkan pada kesempatan ini, utamanya dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan, sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kebersamaan, kesatuan, dan perjumpaan dengan Tuhan dalam diri Yesus Kristus adalah yang utama bagi gereja yang mau hidup dan berkembang dalam dunia dewasa ini. Sebagai sumber kekuatan, gereja adalah kesatuannya dengan Kristus Yesus yang senantiasa harus memberikan buah. Di mana Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Maka sebagai ranting Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah kita tetap bersatu erat dengan sang sumber kehidupan, yaitu pokok anggur itu sendiri Yesus? Sejauh mana kita bersatu dengan Dia dalam seluruh kehidupan sehingga kita menghasilkan buah yang melimpah? Mari dapatnya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya. Seraya mempersembahkan diri kita mensyukuri segala rahmat berkat-Nya, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini, terlebih juga bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Yuni yang merayakan ulang tahun yang ke-54, Bapak Yohanes yang merayakan hari ulang tahun ke-60, dan juga senantiasa bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari Jason Juwari dan Surya Ningsi, serta tetap memberi doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini
mereka seluruh sanak saudara kita yang telah mendahului kita, utamanya Mama Yohana Lomo, Bapak Windy, Bapak Paulus Aries, dan juga Bapak Yohanes Warino yang meninggal 3 hari yang lalu, Mama Agustina Horikoten genap 1 tahun yang lalu, kemudian Abdul Jafar Lira yang meninggal 1 tahun yang lalu. Mari depannya kita persembahkan semuanya ini seraya memohon anugerah, rahmat, kekuatan dari Tuhan sendiri dan menyesali segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati dan kami ranting-rantingnya. Lepas daripadamu kami tidak akan berbuah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain, bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Demikian, kami nyatakan persatuan itu karena berkat-Mu tetap dan semakin melimpah bagi kami anak-anak-Mu, terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Cara khusus yang kami intensikan Yuni dan Bapak Yohanes, serta Engkau senantiasa memberikan sarana kepada kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Bagi saudara-saudari kami yang boleh menikmatinya, utamanya Jenson, Cuari, dan Surya Ningsi, semoga semuanya ini Tuhan sungguh semakin membuat kami bersatu sepenuhnya dengan Dikau dan mensyukuri segala rahmat-Mu dalam seluruh situasi kehidupan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan pada hari ulang tahunnya, dan juga menikmati persatuan dengan Dikau dalam doa, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, paling dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga mereka memperoleh pemulihan kembali. Secara khusus persatuan sepenuhnya kami harapkan Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, karena belas kasih-Mu Engkau menganugerahi hidup abadi kepada mereka. Terlebih yang kami intensikan pada kesempatan ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi mereka semua takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan
dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Paskah kelima hari ini, bacaan Injil dimulai dengan kalimat dalam amanat perpisahannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa sang sumber kehidupan, jalan keselamatan bagi kita, gembala yang baik, pintu untuk masuk dalam kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus, akan meninggalkan kita secara kasat mata atau dilihat oleh mata. Dan itu akan terjadi lagi pada saat Dia naik ke surga. Tapi bacaan Injil pada kesempatan ini ditempatkan pada konteks perpisahan pada saat mau memasuki pekan suci. Lalu kita mulai mendengarkan bagaimana kisah sengsara itu diawali dengan perjamuan bersama dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam perpisahannya dengan para muridnya, Yesus kembali menegaskan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Lalu kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Melalui alinea ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita diingatkan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bersatu dengan sang sumber hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah, apakah kita sungguh menyadari hal ini? Kalau kita sungguh setia mengikuti bacaan-bacaan mingguan saja, mulai dari Paskah, bahkan mulai dari masa Prapaskah, bahkan dalam seluruh proses perjalanan liturgi gereja kita, lalu kita menyadari hal ini, maka saya merasa bahwa kita sungguh mengakui dan menerima ini, bahwa tanpa Allah yang hadir di dalam diri putranya Yesus Kristus dan kita terima sebagai juru selamat, mengantar kita kembali untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah di dalam kemuliaannya, maka kalau hal itu tidak terjadi, maka tentu kita tidak akan selamat. Bagian bacaan tentunya yang boleh menjadi paling tidak rema-rema permenungan dari sabda Tuhan. Selain yang kita terima pada hari ini, akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan fokusnya ada pada pribadi Putra Allah, yaitu Dia yang telah diutus oleh Allah dan menyebut Allah sebagai Bapanya. Dan dengan demikian kita memahami dan mengerti Allah yang berpribadi dalam seluruh kepribadian. Berpribadi tiga artinya menghadirkan tiga pribadi ini, tetapi kita percaya kepada satu Allah, Allah yang esa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kenapa anggur boleh menjadi contoh untuk sungguh bersatu dengan Dia? Kita ingat apa yang menjadi mujizat pertama dibuat oleh Yesus. Pada saat Dia menyatakan kemuliaan Bapanya dalam dunia ini, Dia merubah air menjadi anggur. Dan itu berada pada komunitas pertama manusia. Minggu lalu saya sudah singgung hal itu, yaitu dalam hidup di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersatukan diri untuk menyatakan bahwa dua insan membangun kebersamaan secara lahir dan batin. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian itu juga menurut saya mengantar kita untuk boleh merenungkan bacaan pada kesempatan ini. Lalu dalam bacaan itu dikatakan orang menyimpan anggur yang lesat dan
nanti pada saat orang puas minum, baru mengeluarkan yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang lezat sampai pada saat ini. Dan itulah buah anggur atau anggur yang sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh banyak orang. Kapan hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Tentunya pada saat kita menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sedikit kembali kepada kenapa anggur yang dipakai. Tentu dari segi batangnya saja Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak menjadi sebuah pohon ara yang kokoh kuat berdiri tegak, lalu daunnya rindang, tetapi yang ingin diperlihatkan adalah bahwa anggur ini mempunyai ranting atau mempunyai pohon yang bisa merambat. Tergantung tinggi rendahnya bagaimana orang mengolahnya. Kalau dibuatkan tempat yang tinggi maka dia akan menjadi tinggi, karena dia akan mengikuti apa yang menjadi katakanlah panutannya untuk itu. Tetapi pada prinsipnya anggur ini merambat, dan itu berarti bahwa dia memperlihatkan kelembutan. Lalu yang kedua adalah supaya semua orang bisa datang kepadanya untuk bisa memetiknya dengan baik. Tidak perlu membutuhkan banyak tenaga. Lalu dari buah itu sendiri menghasilkan buah yang manis. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kapan saat itu kita sungguh bisa nikmati? Pada saat kita menerima Yesus sebagai pokok keselamatan kita, maka pada saat itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lanjutkan bacaan seterusnya, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu sama seperti ranting, tidak berbuah dari diri sendiri dan seterusnya. Lalu kita sudah dibersihkan pada saat kita menjadi pengikutnya dan percayakan diri menjadi orang yang bersatu dengan seluruh gereja lewat pembaptisan. Kamu memang sudah bersih, tetapi dalam perjalanan hidup ternyata tidak selamanya bersih. Tetapi kalau kita tetap yakin dan percaya, maka apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan dibersihkan dan dipeliharanya. Ilustrasinya Bapak Ibu Saudara terkasih saya kira jelas, bahwa sebuah pohon yang menghasilkan buah lalu itu dipelihara dengan baik. Karena tadi sudah dikatakan kalau memang tidak menghasilkan buah karena sudah berpisah dengan pokoknya, maka lebih baik, maka ranting itu akan menjadi kering. Karena sudah kering, maka dia harus dipotong dan dibuang dan dibakar oleh orang. Ini tentu menggambarkan bahwa ada kehidupan kesengsaraan, yaitu neraka. Tetapi bagi kita yang sudah dibersihkan dan menerima dia sebagai pokok keselamatan, maka tentu juga secara manusiawi tidak luput dari dosa, kesalahan dan kekeliruan dalam pengembaraan di muka bumi ini. Tetapi kalau kita tetap setia, kita tetap berusaha untuk taat kepadanya, kita selalu berusaha untuk bersatu dengannya dan mendengarkan firman-Nya sekecil apapun itu, terlebih dalam persatuan kita dengan dia lewat Ekaristi Kudus, maka kita akan selalu dibersihkan, diteguhkan, disucikan oleh Tuhan sendiri, asal kita mau untuk selalu datang kepadanya, bersatu dengannya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, diharapkan bahwa kita boleh menghasilkan buah yang melimpah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Caranya adalah hanya dibutuhkan kesetiaan, ketaatan untuk memperjuangkan hidup iman kita, lalu keteguhan di dalam menghadapi seluruh situasi, peristiwa kehidupan, salib kehidupan yang kita hadapi, tantangan-tantangan kehidupan yang kita boleh jalani di dunia ini. Kalau semuanya itu boleh kita lalui, maka kita seperti dia, sungguh hanya karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapaknya lah, maka dia mampu merangkul seluruh umat manusia untuk boleh kembali kepadanya. Kita pun diajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk memiliki hal ini. Seperti yang diperlihatkan oleh Paulus di dalam bacaan pertama. Pada mulanya dia tidak menerima pokok anggur Yesus sebagai penyelamat. Dan dalam proses perjalanan hidup,
ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, lalu membuat dia bertobat. Pada mulanya dia adalah Saulus. Tetapi setelah dipertobatkan, dalam proses kalau kita membacanya dalam Kisah Para Rasul itu, maka kita akan menemukan bagaimana Saulus ini menjadi Paulus dan menjadi pengikut Yesus. Dia dibersihkan dari dosa dan dia membuka hatinya, lalu bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Lalu melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, dia mau dan ingin bergabung dengan para muridnya. Tetapi para muridnya tidak mau menerima dia karena takut. Karena dialah yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Barnabas datang untuk mendampinginya dan menyatakannya kepada orang. Akhirnya dia diterima dalam persatuan dengan para murid. Akhirnya dia menjadi seorang pewarta yang sangat ulet dan mewartakannya sampai ke Asia. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Paulus adalah contoh bagaimana dia bersatu sepenuhnya dengan Yesus, sang sumber kehidupan. Untuk menghidupi hal itu, maka segala hal-hal yang bersifat duniawi belaka dan bersifat pribadi dinyatakan dalam kesatuan dengan seluruh umat Allah dengan menghidupi kasih Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini dari surat pertama Rasul Yohanes. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita dan ia akan mengetahui segala sesuatu. Dan karena persatuan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka akhir dari bacaan Injil pada hari ini, setelah kita sungguh-sungguh merasakan persatuan dengan Yesus, maka dia mengatakan, mintalah kepada Allah melalui putranya apa saja, maka dia akan memberikan kepada kamu. Sekali lagi ungkapan ini Bapak Ibu Saudara terkasih mau mengingatkan kepada kita bahwa hal itu hanya terjadi kalau kita sungguh-sungguh dengan hati penuh ketenangan dan keteduhan untuk memahami dan mengerti karya Allah di dalam diri setiap kehidupan kita masing-masing, termasuk dalam pengalaman-pengalaman kecil kehidupan kita, dan di mana hal itu bisa ditemukan dalam keheningan untuk membiarkan diri kita bersatu dengan Tuhan sepenuhnya, dan gereja menyiapkan bagi kita sarana-sarana, devosi-devosi atau hal-hal lain sehubungan dengan ini. Nanti pada bulan Mei, gereja menyediakan sarana lagi itu bagi kita melalui devosi kepada Bunda Maria. Hari Jumat pertama kita pakai untuk boleh mengenangkan hal itu lewat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Apakah ini menjadi suatu kewajiban? Tergantung bagaimana kita mau dan ingin untuk menghidupinya dan sungguh mau menyatakan persatuan dengan Allah dalam diri putranya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali melihat perjalanan hidup kita. Apakah sejak kita dibersihkan melalui pembaptisan sampai pada saat ini, kita sungguh memelihara baptisan kita, selalu mau dan ingin untuk dibersihkan oleh Tuhan, akhirnya berharap bahwa kita sungguh bisa menghasilkan buah yang melimpah untuk orang-orang lain dalam hidup kebersamaan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada, dalam masyarakat, dan dengan demikian kasih dan kuasa Tuhan semakin dinikmati banyak orang. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan salat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Pada hari ini Yesus menjanjikan kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan hidup menurut firman-Ku, kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan jaminan itu, kita berani berdoa kepadanya dan mengatakan, tinggallah bersama kami ya Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Semoga gereja dimurnikan dalam percobaan dan penderitaan yang dialaminya, dan menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah berserta kami ya Tuhan. Semoga para imam, biarawan, biarawati, dan para rasul awam berdedikasi penuh pada gereja, dan semoga mereka di tengah kesibukan kerja tetap bersatu dengan Kristus, sehingga menghasilkan buah berlimpah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua gereja Kristiani mencari persatuan dalam Kristus, pokok anggur yang sejati, berusaha dengan tulus hati untuk hidup menurut Injil, serta membuka diri bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang mengalami musibah dalam hidupnya tetap percaya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga mereka tetap setia kepada Kristus serta Injilnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga kita dan semua orang Kristiani menjadi orang yang tidak hidup seperti dalam menara gading, tetapi terbuka satu sama lain, serta terbuka bagi segala sesuatu yang baik. Semoga dengan demikian kita menghasilkan buah kebaikan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami, rahmat pemeliharaan-Mu, rahmat persatuan dengan Dikau dan sesama kami, terlebih rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, yakni Yuni yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54, Bapak Yohanes yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dari ulang tahun ke-60, serta syukur atas segala sarana rahmat yang Kau sediakan bersama dengan Jason Juwari dan Suryaningsi. Bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga dengan rahmat berkat-Mu yang selalu Kau siapkan bagi kami, rahmat usia semakin mendorong kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, mengakui segala berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan, dan sekaligus mohon supaya rahmat-Mu ini semakin kami tumbuh kembangkan dalam seluruh kehidupan kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang sungguh menikmatinya, sehingga mereka semakin sehat walafiat, bahagia dalam perjuangan hidup, sukses dalam seluruh usaha, rencana, cita-cita, dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Juga kami senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Mama Yohana Lomo, Bapak Windy, Bapak Paulus Aries, kemudian Yohanes Warino yang baru 3 hari yang lalu kupanggil dari tengah-tengah keluarga, Agustina Horikoten genap 1 tahun pada hari ini kau panggil dari tengah-tengah keluarga, Bapak
Abdul Jafar Lirah yang sudah 1 tahun Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Dikau berkat iman yang dimilikinya, sehingga kepenuhan hidup sungguh boleh Kau nyatakan bagi mereka dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Teguhkan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti dan lestari. Maka dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Jadikanlah kami ranting-ranting yang hidup dan bersatu dengan Engkau, pokok anggur yang benar, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya, 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 haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya, 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 haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya, yang dibangkitkan Bapanya, haleluya, telah mengalahkan maut, haleluya, 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 haleluya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban salib putramu. Semoga kami selalu tinggal bersamanya sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah
layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Kojutor kami Frans Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu, mempersatukan diri dengan Dikau sebagai pokok anggur yang sejati. Semoga tanda penyerahan diri kami berkenan kepadamu.
juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhan wafat tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini, kami kepersatukan dengan Putra-Mu. Semoga persatuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 27 dan 28 April 2024. Pengumuman kolekta Gereja 20 dan 21 April 2024 sebesar Rp18.900.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp9.300.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp1.700.000. Kolekta misa requiem sebesar Rp443.000. Kotak gerbu kuning sebesar Rp1.560.000. Gerbu sekami sebesar Rp330.000. APP sekami sebesar Rp474.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Bernard Wijono dan Jessica Witono sebagai pengumuman yang ketiga. Martinus Sarah dan Maria Anisya Putri Embutatoba sebagai pengumuman yang ketiga. Seto Fauzan dan Yulita Amelia Kewawitak sebagai pengumuman yang kedua. Franciscus Noven dan Liliana Patricia Masawitak sebagai pengumuman yang kedua. Abraham Horisanto dan Melinda Zai yang akan menikah di Santo Paulus Inti 4 Lubuk Dalam, Paroki Santo Yohanes Pembaptis, Perawang. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Komunitas Fidei Komisi Keluarga KAMS akan menyelenggarakan Camp Pria Sejati Katolik Angkatan 23 Makassar pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2024 di Hotel All Night and Day Jalan Lanto Denpasewang nomor 27 Makassar. Biaya kontribusi selama kegiatan sebesar Rp800.000. Pendaftaran dapat menghubungi Hendra dengan nomor telepon 0852 9921799, Pauling 0811 449780, Herwin 081944345552. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 9 pagi di Aula Lantai 1 dan akan dilanjutkan dengan terapi logi vitalogi dan terbuka juga bagi umat paroki
pada pukul 10 pagi. Misa kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024 diadakan 2 kali, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tetap diingatkan 2 hari lagi bulan April akan berakhir dan kita akan masuki bulan Mei sebagai bulan Rosario. Maka pada tanggal 1 Mei kita akan mengadakan pembukaan bulan Rosario dengan membukanya lewat misa bersama didahului dengan doa Rosario di gereja ini pada tanggal 1 Mei jam 6 sore. Kemudian juga karena kita sudah masuki bulan Mei, maka seperti biasa bagi kita yang berdevosi kepada sakramen Maha Kudus, di mana kalau devosi itu kita jalankan 9 kali berturut-turut untuk mendatangi sakramen Maha Kudus dari Jumat pertama, maka seluruh intensi yang kita nyatakan berharap bahwa sungguh menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kita pada hari Jumat pertama yang akan dilaksanakan seperti biasa pada jam 6 sore. Dilanjutkan dengan salve, jadi misa dilanjutkan dengan salve. Tentu sebagaimana kebiasaan setiap ada misa bersama dalam gereja ini pada bulan Mei selalu didahului dengan doa Rosario setengah jam sebelum misa dimulai. Maka doa Rosario dimulai jam 17.30. Saya kira itu tambahan pengumuman baik menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih secara khusus bagi seluruh petugas pada kesempatan ini. Sekali tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua, secara khusus yang bertugas pada kesempatan ini, juga kelompok dekorasi dan juga kelompok sound system, dan kepada seluruh umat yang senantiasa juga memperhatikan kebersihan gereja setiap hari Sabtu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini. Sebelumnya, kalau kita keluar dari gereja ini, anak PPA mengadakan basar dalam persiapannya untuk mengadakan retret bersama di pintu keluar gereja. Bagi kita yang berminat dan berharap bahwa kita boleh membeli apa yang disiapkan oleh anak PPA kita, mudah-mudahan sesuai dengan selera kita. Saya kira itu. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah.